Oke, saya ulang lagi tadi baru di-record ya. Di sini kelompok 1 kita akan belajar dasar-dasar komunikasi ya. Kemudian sedikit konsep penghumasan dan komunikasi publik. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Rizky Firdausi Rahmadania, SEMSM, selaku dosen pengampu komunikasi publik. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan etika komunikasi publik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Alvita Karelina Ramadan dan ada rekan saya yaitu Anissa Puspitasari, Erika Ardia Mardiva, Juwita Fatin Azari, dan Yuliana. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu pengertian komunikasi publik. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu komunikasi publik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain atau dari komunikator kepada komunikan dengan menghasilkan suatu feedback. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi dengan menggunakan kata-kata bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, apabila komunikasi verbal ini tidak dapat dilakukan, maka bisa menggunakan komunikasi nonverbal, seperti menggunakan bahasa tubuh atau gerakan badan. Contohnya seperti tersenyum, menggerakkan kepala, dan menggunakan tangan untuk menunjukkan suatu isyarat. Nah, setelah tahu apa itu komunikasi, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi publik. Secara gampangnya, komunikasi publik itu merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan kepada banyak orang. Jadi kuantitasnya itu lebih banyak. Atau bisa juga dijelaskan komunikasi publik adalah salah satu dari konteks komunikasi yang menekan pada sumber pesan di mana seseorang bertanggung jawab dalam proses penyampaian informasi kepada penerima pesan atau khalayak. Nah, komunikasi publik ini juga memiliki makna yaitu proses komunikasi kepada publik untuk menyampaikan informasi yang berkenaan dengan kepentingan publik. Nah, tipe dari komunikasi publik ini monologikal, karena biasanya hanya seorang saja yang menyampaikan informasi kepada publik. Nah, sekian pengertian komunikasi publik. Materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Erika. Kepada Erika dipersilakan. Terima kasih Alvita. Setelah kita mengetahui, Alvita belum di slide. Iya, sebentar. Setelah kita mengetahui pengertian komunikasi publik secara umum, berikut adalah pengertian komunikasi publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arni Muhammad dalam Komunikasi Organisasi Jakarta Bumi Aksara 2008. Menurut Arni, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Yang kedua, menurut literatur ilmu komunikasi. Komunikasi publik merupakan kombinasi antara hubungan dengan media massa atau media relation, jangkauan komunitas atau community outreach, komunikasi krisis atau crisis communication, relasi pelanggan atau customer relation, perencanaan acara atau event planning, dan komunikasi resiko atau risk communication. Yang ketiga, menurut Dennis
Zola dan Marcus Mock tahun 2005. Komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada halayak sasaran. Adapun tujuan komunikasi publik adalah untuk menyediakan informasi kepada halayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku halayak sasaran. Yang keempat, menurut Person DKK tahun 2009. Dalam komunikasi publik, sumber menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada penerima pesan dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang maksimal. Terkadang, secara virtual, penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh sumber pesan atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Dan yang terakhir, menurut Judy Person dan Paul Nelson tahun 2009. Mereka mendefinisikan komunikasi publik atau public speaking sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi di mana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sebuah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan terkadang berupa tanya jawab. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik adalah salah satu dari konteks komunikasi yang menekankan pada sumber pesan di mana seseorang bertanggung jawab dalam proses penyampaian informasi kepada penerima pesan atau halayak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan melanjutkan dari etika komunikasi publik. Next, Karen. Pengertian etika dan etika komunikasi publik itu menurut Harriet Moko 2007 secara umum etika diartikan sebagai tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai yang tidak baik. Di dalam etika komunikasi publik juga tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga membentuk opini publik serta membangun keinginan dan niat untuk bertindak berdasarkan pesan, juga mengarahkan tindakan. Next. Selanjutnya ada sifat-sifat yang harus diperhatikan untuk mencapai etika komunikasi. Yang pertama ada penghormatan terhadap seseorang sebagai perorangan tanpa memandang umur, status, dan hubungannya dengan pembicara. Yang kedua ada penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud, dan integritas orang lain. Yang ketiga ada sikap suka memperbolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Yang keempat ada penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif. Yang terakhir ada terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Lanjut. Baik, materi selanjutnya itu ada etika berkomunikasi sebagai public relation. Menurut buku Ethnic in Public Relation, A Guide to Best Practice, Patricia J. Person, ada 5. Yang pertama itu ada veracity atau to tell the truth. Konsep ini menyatakan bahwa seorang public relation mampu menyampaikan kebenaran terhadap suatu informasi sebagai tahapan awal dalam berperilaku etis. Kedua ada non-malfeasance atau to do not harm. Merupakan prinsip dasar perilaku moral di mana dalam penyampaian informasi dan tindakan yang dilakukan kita tidak boleh menyakiti orang lain walaupun tanpa kita sadari kita melakukannya secara tidak sengaja. Yang ketiga ada beneficence atau to do good, di mana konsep ini merupakan bentuk lain dari konsep non-malfeasance namun memberikan keuntungan lebih seperti mencari kesempatan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan dalam proses pembuatan keputusan. Yang keempat ada confidentiality atau to respect privacy. Konsep ini seorang public relation dituntut mampu mengetahui dan menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Yang terakhir ada fairness atau to be fair and socially responsible.
Ini menekankan pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa public relation selayaknya dapat menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwita. Baik, terima kasih Nisa. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang etika komunikasi dalam pelayanan sipil dan publik. Etika komunikasi dalam pelayanan sipil dan publik yang profesional adalah pelayanan yang dicirikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah menurut Widodo tahun 2001. Hal ini juga penting dilakukan secara beretika. Nah, berikut ini ada beberapa etika komunikasi dalam pelayanan sipil dan publik. Yang pertama itu ada etika birokrasi harus menempatkan kepentingan sipil dan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Yang kedua itu ada etika lebih diarahkan pada pilihan kebijakan yang mengutamakan kepentingan sipil dan publik secara luas. Yang ketiga yaitu pelayanan harus dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan berdasarkan status sosial dan ekonomi, suku, etnis, agama, partai, dan lain-lain. Yang keempat yaitu latar belakang pengguna layanan tidak boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan. Yang kelima yaitu pelanggaran layanan harus memberikan asas equal before the law atau kesamaan di depan hukum. Dan yang terakhir yaitu menempatkan pentingnya mendengarkan pelanggan atau pengguna. Next, Tara. Nah, berikut ini materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang etika humas pemerintah dalam berkomunikasi publik di media sosial. Aktivitas komunikasi humas pemerintah tidak dapat dipisahkan dari media yang digunakannya. Sebagai seorang pemerintah, seorang praktisi humas pemerintah harus memperhatikan etika komunikasi, baik komunikasi tatap muka maupun komunikasi dengan media sosial. Di era media baru, komunikasi secara online membutuhkan etika dalam berbicara di depan publik, di mana media baru juga merupakan ruang publik. Dengan media baru, publik dapat mengakses informasi dan komunikasi dapat dilakukan secara interaktif oleh publik dengan humas pemerintah. Etika berkomunikasi pada media baru sangat penting diterapkan oleh semua pengguna termasuk para praktisi humas pemerintah. Etika bermedia sosial juga merupakan pedoman dalam penulisan komentar, caption, dan pembuatan konten dalam media sosial. Komunikasi yang baik dalam media sosial yaitu jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno maupun sara. Juga jangan memposting artikel atau status bohong, jangan menduplikat artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Selain itu, perlu pemilihan kata yang tepat bagi humas pemerintah agar kata atau kalimat yang digunakan mudah untuk dipahami, tidak menyinggung, tidak meremehkan atau merendahkan orang lain, tidak menimbulkan salah paham dan salah interpretasi, dan perlu pemilihan kata yang menarik sehingga dapat menarik perhatian dan nyaman bagi para netizen. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Juwita. Baik, ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Oke, terima kasih kelompok 1 atas pembagian materinya. Oke, kita buka sesi pertanyaan ya. 2 sesi dulu, 1 sesi 3 pertanyaan. Baik, di layar saya udah ada Ipah Rahmadani. Kepada Ipah dipersilakan. Terima kasih Alvita. Saya Ipah Rahmadani, perwakilan dari kelompok, ingin bertanya hal apa saja yang harus dilakukan dalam penerapan etika komunikasi publik di media sosial. Terima kasih. Ya, sama-sama Ipah.
Selanjutnya ada Tita Sulastri. Kepada Tita dipersilakan. Baik, terima kasih Alvita. Saya ingin bertanya, persiapan apa saja yang diperlukan dalam komunikasi publik? Terima kasih. Sama-sama Tita. Selanjutnya itu ada Salwa Lamanda Yusuf. Kepada Salwa dipersilakan. Ya, terima kasih Alvita. Saya izin bertanya dari kelompok 6 kelas B. Apa saja jenis gangguan dalam komunikasi publik? Terima kasih. Ya, sama-sama Salwa. Selanjutnya itu ada Junika. Kepada Junika dipersilakan. Ya, terima kasih Alvita. Kenalin, nama saya Junika Andriani. Saya dari kelas B. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa saja bentuk komunikasi publik? Terima kasih. Ya, terima kasih Junika. Ibu, maaf, mau izin diskusi terlebih dahulu. Oke, baik. Dalam penerapan etika komunikasi. Hal apa saja yang harus dilakukan dalam penerapan etika komunikasi publik di media sosial? Yang pertama itu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Alangkah baiknya kita tuh nyebarin informasi yang mengandung unsur sara serta pornografi di jejaring sosial kita. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang lebih berguna sehingga tidak menyebabkan konflik antar sesama. Terus kita juga harus menghindari mengupload, memposting foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Karena hal tersebut bisa membuat keluarga korban menjadi semakin sedih gitu. Terus yang kedua, memastikan kebenaran pada sebuah berita. Kalau kita menemukan sebuah berita, kalau kita pengen nyebar gitu, kita harus memastikan dulu kalau berita itu udah terjamin gitu kebenarannya, jadi nggak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Kita tuh nggak boleh ngumbar informasi pribadi kita, terlebih lagi informasi tentang nomor telepon atau alamat rumah, karena hal tersebut bisa membuat kita menimbulkan kita jadi tindak kejahatan kepada diri kita gitu. Jadinya kita bisa rugi atau data pribadi kita digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya gitu. Gimana IPA, apa sudah jelas? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Persiapan apa saja sih yang diperlukan dalam komunikasi publik? Persiapannya itu yang pertama kita harus menentukan tujuan, apa hal yang ingin dicapai, apa dampak yang akan ditargetkan untuk dirasa oleh pendengar. Yang kedua itu kita bisa sederhanakan pesan, kepiawaian seorang public speaker dinilai dari kedalaman pengetahuan dan pengalamannya. Fokuslah pada powerful ideas yang yakini akan memberikan kesan mendalam bagi si pendengar. Yang ketiga ada membangun interaksi dengan pendengar. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang public speaker adalah keinginan mark. Yang keempat itu atur nada bicara dan bahasa tubuh. Public speaker yang baik perlu pandai mengatur nada bicara untuk menghindari kebosanan pendengar. Untuk kita apakah cukup jelas? Terima kasih Yuliana, sudah cukup jelas. Baik, selanjutnya saya Yuwita akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Jelaskan apa saja jenis gangguan dalam komunikasi publik.
Menurut Rahmat tahun 1996, terdapat 5 jenis gangguan dalam komunikasi publik. Yang pertama yaitu gangguan mekanik, yakni gangguan yang disebabkan oleh adanya suara atau kebisingan lain di sekitar pengirim pesan. Yang kedua, gangguan personal, yakni gangguan kondisi fisik komunikator atau pengirim pesan dan komunikan atau penerima pesan yang sedang kelelahan, merasa lapar, atau sedang mengantuk, termasuk di dalam kondisi psikologis seperti tidak ada minat, bosan, dan tekanan psikologis lainnya. Yang ketiga yaitu gangguan semantik, yakni gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh komunikator sebagai sumber informasi dan komunikan sebagai penerima pesan. Hal ini biasanya terjadi karena pemilihan diksi, istilah-istilah, simbol-simbol, atau jargon yang bersifat multitafsir yang bisa dipelintir sehingga menjadi rumit di tengah masyarakat. Yang keempat yaitu gangguan adanya perbedaan budaya, yakni perbedaan budaya antara komunikator dengan komunikan dapat membuat pesan yang disampaikan tidak seimbang dan menjadi kurang efektif. Yang kelima, yaitu gangguan ketiadaan feedback, yakni tidak ada timbal balik atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Dan hal ini dapat membuat komunikan merasa bosan dengan keadaan komunikasi yang ada di ruang publik. Untuk Salwa, apakah udah bisa dipahami? Iya, sudah gitu. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Junika. Menurut kalian apa saja bentuk dari komunikasi publik? Ya, dari komunikasi publik itu yang sering kita temukan itu berbicara di depan umum, konser teater, dan juga depan publik. Misalkan kayak bentuk, terus juga ada bentuk komunikasi massa dalam bentuk komunikasi yang melibatkan media komunikasi seperti artikel koran, majalah, program televisi, dan radio, atau film dan juga iklan. Untuk Junika, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Liana. Oke, terima kasih atas diskusinya sesi 1. Tadi ada beberapa hal yang mau saya tambahkan sedikit ya. Dalam berkomunikasi, pada mempersiapkan komunikasi, selain mempersiapkan materi, kita juga harus memperhatikan dulu audiensnya siapa ya. Ketika Anda melakukan komunikasi publik yang audiensnya adalah orang-orang dewasa, pasti pendekatannya akan berbeda ketika Anda melakukan komunikasi publik yang audiensnya lebih ke anak dan remaja. Kemudian karena kita sudah masuk era digital ya, komunikasi publik bentuknya bukan hanya pidato dan orasi, tapi ketika Anda misalnya mengupload video di YouTube, mengupload video berbagi pengetahuan di YouTube, itu juga bisa termasuk contoh komunikasi publik. Ada mengupload sosial media untuk membagi sesuatu, membagi pengetahuan atau membagi opini, dan itu bisa menimbulkan feedback, bisa mendapatkan feedback ya, baik komen maupun penulisan artikel dari video yang ada upload, itu juga masuk komunikasi publik. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa, silakan dilanjutkan, kita lanjut ke sesi kedua. Apabila masih ada yang ingin bertanya, bisa raise hands ya. Oke, yang pertama ada Mila Febrianti. Kepada Mila dipersilakan. Baik, terima kasih, Karel. Saya Mila Febrianti, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, bagaimana caranya agar komunikasi publik terlihat lebih efisien dan bisa menarik banyak perhatian audiens? Terima kasih. Ya, sama-sama Mila. Yang kedua ada Dinda Amelia. Pada Dinda dipersilakan. Dan terima kasih, saya Dinda Amelia dari perwakilan dari kelompok 8 kelas B. Selanjutnya itu ada dari Siti Ismania. Terima kasih Alvita, saya Siti Ismania dari perwakilan dari kelompok 11. Menurut kalian apa saja karakteristik dari komunikasi publik? Terima kasih Niar. Ibu maaf izin diskusi lagi.
Pertanyaan dari Mila itu, bagaimana caranya agar komunikasi publik terlihat lebih efisien dan bisa menarik banyak perhatian audiens? Nah, yang pertama itu, agar lebih efisien itu, kitanya itu dengan baik. Jadi contoh persiapan dirinya itu bisa seperti latihan berbicara, membuat materi terstruktur, hingga kayak mengetahui audiens dan bagaimana karakteristik audiens tersebut. Karena apabila kita mengenal audiens tersebut, maka kita akan bisa merancang presentasi yang mampu menarik perhatian audiens tersebut. Nah, yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara memberikan pembuka yang unik. Nah, apabila kita melakukan presentasi atau penyampaian informasi tetapi pembukanya aja itu buruk, maka itu akan membuat audiens tidak tertarik untuk mendengarkan lanjutan dari materi yang sudah kita sampaikan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk bisa menarik perhatian audiens itu. Yang pertama itu ketika melakukan pembuka, kita bisa dengan mengucapkan salam dan meminta audiens tersebut membalasnya dengan semangat. Nah, yang kedua itu bisa juga dengan menggunakan cerita kehidupan kita sendiri gitu. Jadi supaya audiens tuh merasa tertarik dengan presentasi kita. Nah, yang ketiga itu kita juga harus bisa memperhatikan komunikasi nonverbal kita. Nah, selain komunikasi verbal yang harus dikuasai, komunikasi nonverbal pun juga harus dikuasai gitu. Jadi pas kita menyampaikan materi itu kita nggak cuma diem di tempat aja gitu. Jadi kita harus bisa menguasai panggung. Kita juga harus bisa bergerak bebas dengan sambil melakukan kontak mata dengan audiens tersebut. Pada Mila, apa udah jelas? Sudah, Karel, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Ismaniar. Pertanyaannya, apa saja karakteristik dari komunikasi publik? Karakteristik atau ciri utama dari komunikasi publik itu berisi pesan yang penting untuk diketahui publik. Biasanya dikenal dengan informasi publik. Terus informasi publik itu biasanya dikomunikasikan menyangkut urusan publik atau public affairs atau yang diharapkan dapat menggugah orang banyak atau membuat orang tertarik. Selain itu, karakteristik lainnya biasanya biasanya komunikasinya terjadi di tempat umum, misalnya auditorium, kelas, tempat ibadah atau tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang. Untuk Siti Ismaniar, apakah sudah dapat dipahami? Sudah, terima kasih, Eka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Amelia. Dari Dinda. Mengapa etika komunikasi publik perlu diterapkan dalam pelayanan publik? Nah, etika publik itu kan kayak menekankan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas para pelayan publik untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, untuk mencapai pelayanan publik tersebut, nah, itu dituntut untuk memiliki karakter-karakter moral publik seperti kejujuran, tanggung jawab, ketulusan, dan melayani. Nah, oleh karena itu, etika publik itu penting banget untuk diajarkan dan dilaksanakan kepada para pelayanan publik. Gitu. Pada Dinda, apa udah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ya.
Oke, terima kasih. Lagi-lagi kalau misalnya dalam komunikasi publik ya tentu harus memperhatikan etika ya, bukan hanya dalam komunikasi publik saja, tapi komunikasi secara umum ya. Baik itu komunikasi pada saat berbisnis, atau pada saat kita sekarang ya di kelas online pun juga ada etikanya. Oke, sudah selesai 2 sesi. Kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi tidak? Ada yang masih mau bertanya kepada kelompok 1, silakan mengacungkan tangannya. Lewat ini, aplikasi Zoom. Ibu, maaf. Manda mau nanya. Ya. Manda boleh pertanyaannya? Baik, terima kasih Alvita. Gimana sih atau apa sih yang harus kita lakukan untuk ngadepin audiens yang pasif ketika sedang berkomunikasi dengan kita gitu. Baik, terima kasih Manda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Untuk menghadapi audiens yang pasif itu, kita bisa memancing audiens tersebut. Jadi, pas misalnya lagi presentasi atau penyampaian informasi itu, kita bisa nanya ke audiens itu. Jadi kayak mancing audiens itu buat berbicara gitu. Karena yang namanya komunikasi kan harus ada feedback-nya ya. Nah, jadi kayak supaya audiens itu aktif, nggak pasif, ya kita bisa mancing audiens tersebut dengan ngasih beberapa pertanyaan gitu. Pada Manda, apa sudah jelas? Sudah jelas Alvita, terima kasih. Sama-sama. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Untuk kelompok materi yang dibagikan oleh kelompok 1, apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa ambil kesimpulan ya, peranan komunikasi publik, ya bisa untuk pembagian informasi, edukasi, kemudian juga untuk konfirmasi, dan dalam melakukan komunikasi publik bisa dilakukan secara langsung maupun juga melalui sarana-prasarana digital ya. Ini pun yang kita lakukan pada saat sekarang juga contoh komunikasi publik. Publiknya di sini audiensnya adalah ini ya, 2 kelas ya, antara mahasiswa dan dosen audiensnya. Kemudian dalam berkomunikasi termasuk komunikasi publik, selain harus memperhatikan audiensnya juga memperhatikan etika ya, etika berbicara, etika membagikan informasi, dan sebagainya. Kemudian juga dalam berkomunikasi publik harus hati-hati ya, dalam membagikan sesuatu kepada publik, itu harus hati-hati, jangan terlalu membagikan privasi Anda, jangan sampai tadi seperti teman Anda sebutkan ya, jangan membagikan nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Ya, Anda pun juga bisa melakukan komunikasi publik ya, kalau Anda mengupload ke video YouTube, entah itu vlog ataupun
berkunjung ke suatu tempat, kemudian Anda membagikan informasi, misalnya informasi review makanan atau membagikan informasi berupa materi pelajaran, materi kuliah Anda yang Anda bagikan itu kemudian dapat feedback, dapat komen dan sebagainya, dilihat orang itu juga sudah termasuk contoh komunikasi publik ya melalui sarana prasarana digital. Oke, kalau Anda kan pasti anak generasi Gen Z sekarang kan pasti sangat aktif ya dan generasi digital. Mungkin Anda bisa mengasah kemampuan komunikasi publik Anda baik itu lewat YouTube maupun TikTok maupun Instagram Live. Jadi kalau misal punya sosial media di atas dipakai jangan cuma buat ngedance atau joget-joget aja, Anda bisa berbagi informasi lewat situ ya. Bisa melatih kemampuan Anda dalam berbicara di depan umum, public speaking. Jadi pada saat Anda harus public speaking, tidak terlalu nervous ya, jadinya karena sudah terbiasa presentasi di kelas maupun juga Anda memanfaatkan sosial media Anda untuk mengkomunikasikan suatu topik tertentu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bertanya, silakan kelompok 1 ditutup terlebih dahulu. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah selesai materinya hari ini, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Untuk video rekaman hari ini sama materinya bisa kumpulkan ke PJ-nya ya, biar PJ-nya nanti yang hubungi saya, yang mengumpulkan ke saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri sampai sini, insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.